yang menyatakan Ubaidillah adalah sosok yang benar-benar ada. Termasuk seperti Romo Kiai Haji Miftahul Akhyar yang mengatakan Ubaidillah bin Ahmad itu adalah seorang mujtahid, al-alim al-allama, seorang ulama besar. Oke, kalau memang dia ulama besar, beliau wafat tahun 383 Hijriah. Mana catatannya? Mana buku nasabnya? Mana catatan mungkin ada yang meriwayatkan sosok ulama? Mana karyanya? Mana kitab yang dia tulis? Kita kan berpikirnya sederhana saja sekarang. Ketika Bani Ba'alwi mengklaim datuk mereka adalah Ubaidillah yang dinasabkan kepada Ahmad dan seterusnya, yang wafatnya tahun 383 Hijriah. Nah, mana catatan di abad tersebut? Abad ke-4 Hijriah. Tidak ditemukan di abad 4 Hijriah. Di abad berikutnya, abad 5 Hijriah, naik ke 6 Hijriah, naik ke 7 Hijriah, naik ke 8 Hijriah. Sudah 5 abad lebih ini, tidak ada catatan sama sekali. Oke, siapa yang akan bertanggung jawab ini? Saudara Taufik Assegaf, Ketua Rabitatul Alawiyah, harus jawab ini. Antum jangan cuma ngaku-ngaku cucu Nabi. Habib Rizik, Bahar bin Smith, harus dijawab ini. Hanif Al-Attas harus menjawab ini semua. Ustadz Abdul Somad, Anda wajib menjawab, karena Anda sudah mendiskreditkan orang yang mengkritisi dengan sebutan komunis. Anda harus jawab ini. Kalau Anda tidak menjawab, berarti Anda hanya bisa mengindoktrinasi saja. Itu namanya pembodohan terhadap umat. Mendoktrin umat tanpa dalil, mendoktrin umat tanpa hujah, itu adalah pembodohan terhadap umat. Ini nggak boleh dibiarkan sebetulnya. Oke, saya ingin mengajak publik untuk berpikir jernih lah. Mulai dari pasca abad ke-4 Hijriah sampai abad ke-9 Hijriah, tidak ada data yang menyebutkan Ubaidillah ini tadi. Dia hijrah ke Yaman, nggak ada datanya. Nama Ubaidillah ini juga nggak ada. Tiba-tiba nama ini baru disebutkan pada abad ke-9 Hijriah oleh Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran dalam kitab Al-Burqah atau Al-Burqatul Musyiqah, di mana Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakran ini baru wafat tahun 895 Hijriah. Bayangkan dari tahun 383 Hijriah ke tahun 895 Hijriah. Coba matematika Anda dipakai. 5 abad lebih lamanya. Tidak ada data sama sekali. Ya, saya pakai logika sederhana ini, biar yang awam juga bisa memahaminya. Di tahun ini, di abad ke-21 ini kan tahun 2024, berarti kita nyebutnya abad 21 ini. Kita mengenal di abad 21, kemarin di abad 20, ada seorang yang sangat terkenal, namanya Insinyur Soekarno. Beliau adalah bapak proklamator, Presiden Republik Indonesia yang pertama. Di urutan pahlawan ditempatkan di nomor 1, dan punya anak. Nama anaknya Megawati, Soekarno Putri, Sukmawati, Rahmawati, Guntur Guru, dan nama-nama mungkin ya inilah yang kita kenal sebagai nama anak Soekarno di abad ke-21 ini. Tiba-tiba 5 abad ke depan, berarti kita ambil tahun 2524 katakanlah. Di tahun 2524, 5 abad ke depan, tiba-tiba ada sebuah keluarga yang membangun pengakuan, kami ini adalah cucunya Soekarno, anak keturunan Soekarno. Lalu orang bertanya, loh kok bisa kalau Anda ini anaknya cucunya Soekarno? Apakah Anda ini adalah duriatnya Megawati, Sukmawati, Guru atau Guntur? Lalu kemudian keluarga ini mengatakan, klan ini mengatakan, kami adalah keturunan dari datuk kami yang bernama Suparman Soekarno Putra. Inilah yang disebut dengan ngaku-ngaku. Kemudian orang bertanya, mana catatannya, mana korannya, mana bukunya, catatan silsilah keluarganya, mana? Nggak bisa menunjukkan. Orang periksa file-file pemberitaan di abad ke-21, abad 22, abad 23, ada abad 24, abad 25, diperiksa semua. Nggak ada. Pengakuan itu baru muncul di abad ke-26. Orang kemudian jadi bingung, mana ini datanya? Persis seperti itulah apa yang dilakukan oleh Ba'alwi hari ini. Mereka membangun pengakuan itu hari ini, setelah 5 abad kemudian, bahwa kami adalah zuriat Nabi dari jalur Ubaidillah. Enggak bisa begitu, bos. Kalau begitu caranya orang ngaku-ngaku aja, yang penting hidung mancung. Enggak bisa. Kalau Anda paksakan itu semua, ini pembodohan. Bahkan bukan hanya pembodohan, ini penipuan ini namanya.
Kemudian yang berikutnya, data terkait dengan catatan kitab nasab ini juga dilengkapi oleh kajian pakar DNA. Pakar DNA memastikan ini sains, ini ilmiah 100%, kita bisa menelusuri jejak asal-usul genetik seseorang. Tiba-tiba kemudian Rabitatul Alawiyah, kemudian Maktab Daimi yang selama ini juga menggunakan tes DNA untuk memastikan keabsahan nasab seseorang, bahkan Rizik Syihab pernah nantang semua yang ngaku-ngaku cucu Nabi wajib tes DNA, kata Rizik Syihab. Tiba-tiba hari ini anti DNA, lalu mengharam-haramkan DNA. Mau tahu nggak apa sebabnya? Coba mau tahu nggak apa sebabnya? Sebab paling utamanya adalah karena mereka sebagian sudah tes DNA dan DNA-nya terbukti G semua, nggak ada yang meleset. Itulah hikmah dan berkahnya mengapa Mbak Alwi itu nggak mau menikahkan anak perempuannya kepada laki-laki yang bukan dari golongan mereka. Karena